Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, jadi saya karena recordnya baru. Jadi di selanjutnya kita akan membuat gancat dengan urutan yang sudah baru kita tentukan dan untuk membuat gancat ini maka mesin kembali kepada mesin aktual kita. Jadi dalam contoh soal ini kita punya mesin 3 aktual. Kemudian untuk prosesnya sebentar supaya saya bisa langsung lihat ini. Maaf. Kalau hide baris itu bisa apa enggak, Rek? Maksud saya ini supaya saya enggak bolak-balik melihat atas. Nah. Bentar. Sorry, Rek ya. Agak kacau dikit, nggak apa-apa, nanti tak kembalikan. Nah, jadi, aduh, sorry, Rek. Sorry. Sampai urutan jobnya tadi mestinya. Bentar. Aduh, kacau jadinya ini ya. Oke, saya hide sampai ini aja. Nah. Yes, nggak apa-apa, nanti tak totokno lagi. Nah, ini saya memang ngambil equation dari yang tadi. Nah, jadi seperti untuk membuat gancat kita kembali tadi, jadi kita kembali lagi, yang penting kita punya 2 informasi, urutan job kita adalah ini, kemudian waktu prosesnya kembali lihat di sini. Sengaja saya hide supaya kita tidak usah naik turun. Seperti yang pertama, kemarin kita sudah pelajari, berarti kita asumsikan dengan T sama dengan 0, ya, T sama dengan 0, berarti, maaf ini saya kurang mungkin ya. Saya insert di sini aja ya. Nolnya perlu kita masukkan apa enggak ya? Enggak usah wis ya. Dengan asumsi gini aja, semua pekerjaan datang di T sama dengan 0, maka, nah ini T sama, enggak apa-apa wis, sorry, aku rodok, ini saya rodok bingung. Soalnya selama ini kembali lagi kebiasaan pakai papan. Jadi ini harus mikir cara smart ngajar kalau online ini juga nggak gampang ternyata. Coba saya tambahkan 0, nggak tahu nanti ini. Artinya ini adalah kita anggap T sama dengan 0, di mana semua job itu datang. Maka langkah berikutnya, kita akan menjadwalkan pertama kali adalah job 6. Berarti job 6 kita proses di mesin pertama. Bisa diikuti, Rek? Berarti kan dia diproses job 6 diproses pertama kali di mesin ke-1 butuh waktu 1 menit. Berarti dia akan selesai di menit ke-1. Berarti nolnya mungkin enggak perlu, Rek. Maaf, rodok labil. Nah, begini. Jadi asumsikan aja sel yang pertama ini sebelumnya adalah T sama dengan 0. Jadi karena job ke-6 di mesin pertama hanya membutuhkan waktu proses sebesar 1 menit, maka dia akan selesai di akhir menit ke-1. Berarti kalau kita gambar di dalam ininya, gancatnya atau baloknya, saya mesin pertama urut aja ya, pakai warna ini, merah. Ini adalah mesin pertama. Ini berarti kita tulis job 6. Butuh waktu 1 menit. Sama seperti kemarin, Rek, kita langsung turun ke mesin kedua, mesin ketiga saja ya, Rek ya. Bisa ikuti sampai ini? Berarti kan job 6 setelah selesai diproses di mesin pertama, kalau ini misalkan tadi donat diadoni, maka dia bisa langsung ke mesin kedua. Tentunya sepakat dimulai di sini ya, Rek ya? Setuju? Halo? Yeah. Di job ke-6 di mesin kedua butuh waktu berapa, Rek? Coba tak kalian yang aktif, salah satu ngomong atau banyak yang ngomong nggak apa-apa. Job ke-6 di mesin kedua butuh waktu berapa, Rek? 8 menit, Bu. 8 menit. Berarti kalau dia dimulainya di menit ke-1 dan dia butuh 8 menit, berarti dia akan selesai di menit 9. sini kalau gambarnya ya.
Kotaknya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh iya ya, 9 ya, benar ya. Berarti kita kasih warna yang merah ya, Rek ya? Sama Ya, kan? merah juga, Bu. Ya. Nah, job 6. 1 ditambah 8. Betul. Nah, job 6. Nah, berikutnya selanjutnya kan dia diproses ke mesin ketiga. Berarti di mesin ketiganya kan tadi dimulai di menit ke-1 ditambah 8, berarti dia akan selesai di menit ke-9. Maka berikutnya job 6 akan diproses ke mesin ketiga dimulai dari menit ke-9 awalnya dan akan berakhir di menit keberapa, Rek, untuk job ke-6 di mesin ketiga? 11. Nah, 11 ya, karena di mesin ketiga, kalian lihatnya di sini. Di mesin ketiga, job ke-6 butuh waktu 3 menit. Wes, gitu aja, Rek. Bisa ya, berarti ngelanjutin nanti berikutnya. Begini. Sehingga nanti kalau memang kalian merasa ini sudah ngerti, untuk yang job Dika sama dengan 2, saya hanya ngajari penentuan urutannya. Karena nanti untuk membuat gancat, cara kerjanya seperti ini. Boleh ya, Rek ya? Untuk gancatnya saya terangkan 1 kali aja. Jadi kita bisa masuk penjadwalan job shop kalau memungkinkan. Karena nanti assignment untuk tanggal 2 itu penjadwalan flow shop dan job shop langsung 1 kali pertemuan, Rek. Jadi saya usahakan materinya kalau bisa job shop-nya udah masuk sedikit-sedikit lah kalau di pertemuan berikutnya. Oke, nah berikutnya Nak, setelah job 6 tentunya sesuai urutan berarti kita akan masuk job ketiga. Berarti job ketiga ditaruh kalau kita mulai di mesin yang pertama. Job 3 berarti ditaruh di sini, karena ini job 6 kan sudah selesai nih warna merahnya. Berarti kita langsung memulai mengerjakan job 3. Kita lihat matriks waktu lagi. Job ketiga di mesin pertama butuh berapa? Jadi kita lihat di sini nih, 2 menit. Berarti kita akan selesai di akhir menit ketiga. Betul, Rek? Betul ya? Setuju? Betul. Oke. Job, saya tulis berarti di sini job 3. Apik ya, Rek ya? Oke? Oke, Bu. Sekarang coba saya tanya, kalau job 3 ini sudah selesai di di menit ketiga, kapan dia bisa mulai diproses di mesin kedua, Rek? Apakah langsung di sini 10 seperti tadi? di menit ke-10. Nah, ini yang Bu Anissa sudah ceritani kemarin. Bayangkan ini mau bikin donat, donat strawberry. Sudah selesai, Rek. Mbok adoni di jam 3 sore misalkan. Sekarang mau kamu mixer. Tapi mesin mixermu kan sampai menit ke-9 ini, atau masih sampai jam ke-9, masih kerja, ngerjakan job yang sebelumnya. Berarti benar tadi, job ketiga baru bisa diproses di sini. Ya, jadi belum tentu gambarnya seperti yang kayak begini nih, yang jejer-jejer begini nih. Betul, job ketiga baru bisa kita mulai dari sini, artinya job ketiga baru kita bisa mulai di mesin kedua di awal menit ke-10. Kita lihat waktunya. Untuk job ketiga di mesin kedua membutuhkan 1 menit. Berarti kita hanya akan bikin 1 sel. Betul, Rek? Ini kita mau membuktikan loh, bener 36 apa enggak? Enggak, enggak salah, baleni meneh iki, Rek. Iki saya belum belum buktikan ya, Rek. Tolong dibantu ngeceknya. Dengan cara yang sama, berarti job ketiga berikutnya di mesin ketiga tentunya enggak bisa dimulai dari sini. Di awal menit ke-11. Tetapi harus menunggu job ke-6 selesai terlebih dahulu. Berarti nanti job ketiga di mesin ketiga dimulai di awal menit ke-13 dan dia membutuhkan waktu 6 menit. Setuju, Rek? Setuju. Berarti kan 6 satuan. Betul? Betul. Nah, jadi kalau dia dimulai di awal menit ke-13, ya.
Iya. Benar ya? Iya, Bu. Benar. Benar ya. Berarti ini kita tulis job ketiga. Ya. Ya, 12 ditambah dengan 6 berarti 18. 18. Ya. Nah, berikutnya kita lanjut, Rek. Perjuangan masih punya 4 job lagi. Saya sedikit agak cepat sekarang. Job 2 di mesin pertama butuh waktu 3 menit. Berarti selnya saya kotai. Saya urut aja dari yang punya saya punya. Berarti ini saya tuliskan job 2. Dengan cara yang sama berarti benar ya, job 2 kita bisa mulai di sini ya, Nak ya. Job kedua butuh waktu 3. Nah, jadi kalian bisa menggunakan bantuan Excel juga untuk ini. Nah, dengan cara yang sama, di mesin ketiga berarti butuh waktu, job ketiga di mesin ketiga butuh waktu, job kedua butuh waktu 4 ya, di mesin ketiga, ini lihatnya. Nah, bagi yang masih bingung membaca matris, kayaknya harus kembali ke SMP atau SD ya, Rek. Sorry, bercanda. Mosok baca matris ngene ae job 2 di mesin ketiga sik bingung, kudu cekelan lawang saiki. Kalau selevel mahasiswa mah kelewatan nek sampai baca matris saya gak ngerti, tapi nggak apa-apa. Yang bingung nanti bisa WA ke saya. Bu, saya lupa Ibu mau coba matriks. Itu konsep baris kolom aja, Nak. Oke, job 2 selesai. Berarti kita lanjutkan ke job ke-1. Job ke-1 di mesin pertama membutuhkan waktu 4. Berarti kita 1, 2, 3, 4. Kita kasih warna sebelahnya, Rek. Hijau. Nah, ini warna favorit saya ini. Job 1. Berarti kebetulan ini memang grafiknya seperti ini. Kemudian untuk job 1 di kedua kita butuh waktu 3, Rek. Seperti ini. Nah, nanti kalau mungkin kalian sudah punya praktek punya kalian sendiri, kadang-kadang kondisinya mungkin tidak mesti seperti ini. Job 1 di mesin ketiga butuh waktu 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini job 1. Job 1. Berikutnya kita lanjut, ada 2 job lagi. Job kelima, waktunya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 16, sudah benar. Ini adalah job 5. Nah, berarti ini yang kondisi pas. Job 5 di mesin pertama selesai di menit ke-16. Pada saat yang sama, mesin kedua juga baru menyelesaikan job ke-1. Berarti job 5 langsung bisa jejer. Nah, ini yang Bu Anissa saya bilang, kondisi kita yang kadang-kadang seperti tadi contoh itu tidak akan selalu berlangsung. Kadang-kadang bisa ketemu yang barcatnya barengan seperti ini. Antara dari mesin pertama dengan mesin yang kedua. Perlu kita cek bahwa untuk job kelima di mesin kedua waktunya adalah 4. Sehingga warna biru berikutnya di mesin kedua adalah 4 satuan. Berikutnya kita tulis job 5. Nah, ini sebenarnya kita tidak harus menuliskan job-job seperti ini. Mungkin kita bisa kasih keterangan aja job 6 merah, job ini dan tapi nggak apa-apa, ini skadung. Kemudian job kelima di mesin ketiga membutuhkan waktu 7 satuan, tentunya seperti tadi, walaupun job 5 di mesin kedua sudah selesai di menit ke-20, tapi posisinya mesin ketiga sekarang masih mengerjakan job 2. Di dalam flowshop tidak boleh mengerjakan pekerjaan berbarengan. Berarti job 5 harus kita kerjakan di sini. Butuh 7 satuan. Bisa diikuti, Rek, berarti 34 ya, Rek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan 7 satuan. Berarti ini job 5. Alhamdulillah. Tinggal 1, job keempat. Nah, saya hanya nerangkan gancat 1 kali aja, Rek. Kita job keempat di mesin pertama itu membutuhkan waktu 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita kasih warna berikutnya.
Nanti nggak kelihatan saingan. Warna ungu nggak kelihatan. Belum lupa. Warna ungu ini warnanya TI. Kalau di ITS jaketnya dari dulu ungu. Di kita warna ininya himpunan apa, Rek? Hei, Rek. Sorry, Rek. Seliru. Biru tua, Bu. Oh, biru tua. Oh, biru tua. Nggak bodoh ya berarti ya. Nggak apa-apa ya, saya pakai ungu ya. Ya nggak apa-apa, Oke, Bu. Rek. Berarti kalau yang seperti ini, job 4 dijadwalkan di mana, Rek? Di sini atau di Di sini? dua-dua, Bu. Di sini ya? Dua. Di Ya. dua-dua. Wes pinter ngono lho, Rek. Berarti kan sudah siap penugasan. Berarti job 4, ujung-ujungnya nggak enak Bu Anissa ya. Ujung-ujungnya penugasan. Dan kamu pinter, Rek. Job 4. Nah, terakhir berarti job 4 sudah selesai di menit 24, tapi kan posisinya mesin ketiga masih mengerjakan job 5 sampai mesin di menit ke-34. Alhasil berarti job keempat di mesin ketiga yang butuh 2 satuan terpaksa baru kita bisa kerjakan di menit ke-34 butuh 2 satuan. Nah, sekarang kita sudah berhasil membuktikan bahwa benar untuk Dika sama dengan 1 dengan urutannya 6, 3, 2, 1, 5, 4, mix span-nya adalah 36. Jadi seperti yang Bu Anissa kemarin sudah nerangkan, mix span itu dilihat dari job yang paling akhir di mesin yang terakhir. Oke, Rek? Oke, Bu. Oke. Kalau misalkan nanti ada beberapa penugasan yang diminta untuk menghitung flow time, maka ini saya bantu untuk mendapatkan flow time, berarti dari situ, dari Gancat, kita dapatkan mix span 36. Untuk misalkan kita diminta menghitung total flow time atau min flow time, langkah pertama kalian tetap harus menghitung flow time tiap job terlebih dahulu. Jadi kalau flow time tetap flow time dari tiap job. Untuk flow time, misal kita urut, flow time job 1. Jadi definisi dari flow time seperti yang saya sampaikan kemarin adalah lama sebuah job tinggal di dalam sebuah soft floor. Jadi kalau ini ada mesin 1 sampai mesin ketiga, maka flow time job ke-1 lihat dari sini, Nak. Nah, ini. Job ke-1 kan keluar paling akhir di mesin ketiga. Dia selesai di menit ke-27. Berarti flow time job ke-1 27. Jadi semua itu kalau kita sudah flow shop, selalu lihat dari mesin yang paling akhir. Karena mesin yang paling akhir itu kan menunjukkan bahwa dia akan selesai atau finish untuk dibuat. Flow time job kedua berarti adalah 22. Bisa diikuti, Rek? Bisa, Bu. Lihat dari waktu selesai. Dari waktu selesai itu pokoknya dari Gancat yang tak bilang kemarin adalah pojok kanan atas. Yang kalau saya kemarin. Flow time job ketiga kita dapatkan, nah ini job ketiga adalah 18. Nah ini kita lihat dari cat warna yang orange, dia berakhir di 18. Kemudian untuk flow time job keempat, kok nggak mau nulis lagi nih? Waduh, nulis lagi, nulis siji-sijin. Flow time job. Gak apa-apa ya, Rek. Aku ambil rodok-rodok komen kayak lucu-lucuan, Rek. Kamu nanti record, Bu Anissa, komentar-komentar, ngomong kecil-kecil. Flow time job keempat adalah tadi 36. Semakin lama kamu tinggal di dalam sistem, kamu akan memiliki flow time yang paling besar. Itu yang sudah saya sampaikan di pertemuan kemarin. Flow time job kelima, 34. Dan flow time job ke-6 itu adalah 12. Sudah selesai. Maka dari sini kita bisa hitung totalnya, Rek. Jujur loh, ngajar kuliah kalau ini coba pakai papan tulis lebih cepat loh, Rek. Asli ya. Sama dengan sudah absen, Rek?
Sudah, Bu. Autosum. Nah, udah ya. Berarti ini adalah total flow time-nya. Siapa tahu, saya agak belum cek penugasan ininya. Kemarin ada yang diminta. Dan ini nanti kalau kita pakai nyuwun sewu WinKSB, dia otomatis, Rek. Jadi kita enaknya kalau pakai WinKSB, berbahagialah. Kamu nggak perlu nentukan K1, K2. Jadi dia nanti sudah ketemu jawaban yang paling bagus. Tapi kalau kita manual, kita harus K1, bikin urutan, bikin gancat, ngitung max span, nanti di K2 ini diulangi lagi, baru ketemu jawaban final. Tapi kalau di WinKSB, dia tidak nunjukkan step-stepnya. Dia langsung nunjukkan jawaban yang paling akhir. Dan dia otomatis sudah langsung ketemu gancatnya, max span-nya berapa. Kalau di WinKSB ini namanya CMax nanti. Ya, nanti mungkin asisten akan membantu mengarahkan. Kemudian mungkin kita juga bisa menghitung mean flow time. Kalau kita menghitung mean flow time, ya namanya rata-rata paling gampang. Kalau sudah kita hitung totalnya, ya tinggal total flow time kita bagi dengan banyaknya job kita, yaitu sama dengan 6. Berarti ini nanti rata-rata setiap job akan tinggal sekitar 30-an. Tapi tentunya kita setuju ada job keempat yang flow time-nya paling lama. Ini misalkan kalian diminta untuk menganalisis nanti. Sampai sini bisa diikuti, Rek? Bisa. Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Untuk kemudahan sementara tetap saya hide aja ya. Jadi supaya kita bisa lanjut di K sama dengan 2 dengan hanya sedikit naik turun ininya. Nah, begitu kita selesai, kita lanjut di K sama dengan 2. Di K sama dengan 2, ulangi 3 step tadi. Tentukan matriks waktu mesin semu. Step kedua, tentukan urutan job, buat gancat. Langkahnya masih sama persis. Nah, ini yang mungkin kalian perlu dikasih pengetahuan untuk yang kalau K sama dengan 2, matriksnya bagaimana? Menentukan matriks waktu mesin semu. Kita masih menggunakan rumus yang sama dengan tadi. Saya akan ambil equation-nya ini tadi. Ya. Jadi kalau di sini ini yang maaf. Sorry, Rek, jadi ambil nunggu ya. Tadi sih semangatnya saya mau tak siapkan terlebih dahulu ya, cuma itu. Nah, ini kalau sekarang dengan kita K sama dengan 2, tentunya kita tinggal mengganti, maaf, ini diganti dengan 2. Kalau ini kita ganti dengan 2, berarti ini kan, maaf ini tulisannya kecil, tapi moga-moga kalian masih bisa mengikuti. Kalau ini kita ngomong dengan TI, 1 bintang sama dengan K dimulai dari 1 sampai 2, berarti K kita sekarang ada 2 kan, Nak? Kan K dimulai dari 1 sampai 2. Diskrit ini. Kalau K dimulai dari 1 sampai 2 dengan diskrit, berarti artinya K akan sama dengan 1 dan K sama dengan 2, ada 2K. Seperti itu loh, Rek, kalian menjumlahkan sigma XI, I dimulai dari 1 sampai 2. Apa yang terjadi? Kan sama saja dengan X1 ditambah X2. Itu sama saja, Rek, ini. 10 menit lagi. Bisa diikuti, Rek? Sehingga ini boleh saya tulis langsung ya, Nak, di sini. Ya, Begini, Nak. Moga-moga tidak rusak. Ini apa nih? Nah, ini yang please remove ini apa tuh ya? Wow, apa-apa nih ya. Rek, ini ada kendala atau tapi ini sementara tak tulis di sini aja ya, Rek ya. Nggak bisa ini ya. Ini ya, wes, Rek ya.
Yang nanti sambil di sesi berikutnya saya tata dulu ininya, tapi untuk Dika sama dengan 2, kalian ngerti ini berarti TI 1 tambah TI 2? Bisa ya? Hai, Rek? Rek? Halo? Iya, Bu. Karena kan kita mulai dari ini. Nah, berarti nanti pada saat saya langsung to the point aja, kalau kita kemudian ingin diminta untuk menghitung seperti tadi, berarti adalah kita harus menghitung TI 1 bintang, maka ini maknanya kan berarti, kalau mungkin masih yang bingung maknanya apa berarti ini? Ini berarti memaknainya adalah waktu mesin semu 1, waktu mesin semu 1 itu yang kita lambangkan dengan TI 1 bintang, itu sama dengan waktu waktu mesin aktual 1 ditambah, ini kan maksudnya TI, 1 ditambah TI 2 ini kan berarti waktu mesin aktual 1 ditambah dengan waktu mesin aktual 2. Sehingga untuk mendapatkan waktu semu tiap job yang tadi kita setuju dengan ada 6 job, maka TI bintangnya sesuai dengan yang tadi kita peroleh, waduh ini nggak tahu kenapa ini, Nek. Ada kita peroleh dengan menjumlahkan TI 1 ditambah TI 2. Aku sendiri udah gaptek. Jadi biasanya gininya aku tak kayak suami. Cuma suami saya juga lagi meeting. Tapi kira-kira gini ya, ada sedikit ada tulisan-tulisan itu diabaikan aja ya, Rek ya. Kalian nampak tulisan itu? Yang ada tulis please move this window away. Nampak, Bu, nampak. Ya, sorry ya, aku belum bisa menyelesaikan. Nanti mungkin saya izin setelah ini. Tapi TI 1 bintang bisa ngikuti ini, berarti kita menjumlahkan dari waktu mesin aktual 1 ditambah 2, seperti yang tadi saya tuliskan, kita peroleh dengan menjumlahkan ini. 1 ditambah dengan 2. Jadi 7, nanti di job kedua berarti 3 tambah 3 ketemu 6. Sampai sini bisa diikuti? Berikutnya, bagaimana dengan waktu di mesin semu kedua? Saya tulisannya tak geser. Ini wis kepeksa carane apa betul kan? Nah, ini karena mungkin pakai equation. Nah, coba equationnya saya besarin dikit. Saya nggak ngepek. Jadi kalau kita lihat untuk yang di sini prinsipnya sama. Ini kita ganti 2. Saya tunjukkan jawabannya, ini nanti akan menjadi TI 3 bintang ditambah dengan TI 2 bintang. TI 3 ditambah TI 2. Saya tulis seperti ini dulu. Mungkin bagi beberapa teman yang masih tidak paham, kenapa ini menjadi TI 3 ditambah TI 2, menjawabnya begini. Pada saat kita menghitung TI 2 bintang, ini tetap kita K-nya mulai dari 1 sama dengan 2. Berarti begini aja, pada saat K ketemu sama dengan 1, dan kalian tadi kan sepakat K-nya di sini kan mulai dari 1 sampai 2, berarti ada 2K. Dan M kita tadi kita punya sepakat, M kita sama dengan 3, M kita juga sama dengan 3, maka ikuti aja rumusnya. Maksudnya yang diikuti saja dengan rumusnya, maksudnya seperti ini. Yang dimaksud dengan rumus tadi hitung yang tadi. Rumus kita kan M minus K ditambah, kebalik. Benar sih. M minus K ditambah 1. Sorry, Rek. Sehingga kalau kita ngomong M minus K ditambah 1, kesimpulannya pada saat kita sekarang K-nya sama dengan 1, ini digini nyotor, Rek. 3 dikurangi pada saat K-nya sama dengan 1, ini 1, ditambah dengan 1. Alhasil, hasilnya 3. Tapi pada saat kita setting K-nya sama dengan 2, maka dengan menghitung M minus K ditambah 1, maka rumusnya menjadi 3 dikurangi 2, kan M minus K ditambah 1. 3 dikurangi 2, 1. 1 ditambah 1, 2.
Nah, ketemulah akhirnya kalau dengan K sama dengan 1, maka nanti nilai M minus K plus 1-nya adalah 3. Nah ini. Jadi 3 dikurangi K tambah 1-nya akan sama dengan 3. Sedangkan kalau kita ganti K-nya ini menjadi 2, maka ini nanti akan dengan menggunakan itu, maka 3 dikurangi K ditambah 1-nya akan ketemu sama dengan 2. Kesimpulannya, waktu di mesin semu kedua kita peroleh dengan menjumlahkan, apa Rek? Kalau gini berarti kita menjumlahkan waktu mesin ketiga ditambah mesin kedua. Jangan khawatir, nanti setelah ini saya kasih conclusion-nya. Mungkin banyak yang mikirnya rumus ini high level, Rek. Padahal juga enggak sebenarnya. Kalau orang TI mah harus ngerti baca persamaan, Rek, sajanya. Kayaknya saya salah. 5 ditambah 3, tapi nanti saya kasih yang tadi kesimpulan cara cepat, tidak usah menghafalkan rumus. Tapi kita tetap harus belajar teorinya terlebih dahulu. Oke. Hasilnya seperti ini. Nah, sudah, Rek. Nah, 7867375 silahkan dilihat di PPT. Kalian bisa lihat PPT kalian. Sudah sama enggak? Jika sama dengan 2. Halo? Sama, Bu. Sama ya? Udah Caranya sama. kayak gitu, nak. Nah, boleh saya tambah ini warning ini masih ada 2 menit 10. Banyak yang belum ini absen? Silakan absen. Segera saya simpan setelah ini. Ada yang merasa belum absen? Udah, Bu. Oh, sudah absen semua. Oke. Udah ya, saya simpan. Nah, sambil menunggu, ini waktunya masih 1 menit 46. Bagaimana kalau maaf kita punya K-nya sama dengan 4? Nah, nanti izin kalau K-nya sama dengan 4, maaf, ya Allah, mesinnya sama dengan 4. Jadi kalau kita punya mesin sama dengan 4, maaf ya, saya perlu kalian ketahui walaupun kita mesinnya 4, kalau waktu semu di mesin pertama itu tidak tergantung mesin. Jadi selalu nanti akan sama. Mesinnya 1, mesinnya 3, 4, 5, dan seterusnya di K2 itu akan selalu diperoleh dari mesin aktual 1 ditambah dengan 2. Itu selalu untuk yang TI 1 bintang. Yang membedakan hanya TI 2 bintangnya. Kalau nyuwun sewu, kalau mesinnya 4, berarti kan rumus ini kalian tinggal sesuaikan. Berarti M minus K ditambah 1. Berarti 4 dikurangi 1 ditambah 1. Berarti kalau mesin kalian ada 4, maka kesimpulannya nanti untuk TI 2 bintang itu yang pertama diambil dari mesin aktual ke-4. Bisa ikuti? Ngerti, Rek? Ya, ngerti, Bu. Sorry, berarti kalau kita sekarang berikutnya kan tetap di K sama dengan 2, berarti sekarang kita ganti. Ini kan berarti pada saat K-nya sama dengan 2, dengan misal ini mesin saya punya 4, ini menjadi tetap sama. M min K ditambah 1, ini menjadi 4 dikurangi